Tapi kalau soal tadi yang lu katakan jangan lihat hanya dari hasil doang, tapi itu kan juga pernah dilakukan sama Ineos ketika FA Cup 2024 gitu. Secara based on performance mah mereka buruk banget sama Ten Hag di musim kedua itu. Bahkan di semifinal pun lawan Coventry unggul 3-0, kekejar jadi 3 sama dan menangnya harus pakai penalti. Jadi menurut gue itu pun Ineos sudah mencoret tadi apa yang Bang Aldi bilang, kalau hanya berdasarkan performa dong mereka pun juga nggak melakukan itu, karena dari performa itu hampir pasti Ten Hag bakal dipecat, tapi hasil FA Cup tuh malah nge-make up hasil itu dan bikin Ineos akhirnya mempertahankan Ten Hag. Itu ada potensi mereka ngelakuin hal yang sama dan gue nggak pengen Carrick itu dapetin. Berarti Ineos fair dong. Saat lu ada yang di deliver, lu jelek, tapi ada yang di deliver cup. FA gitu ya? FA lawan City. FA loh, lawan City loh. Masa lu pengen menutup mata soal itu, Zal? Tapi nggak Liverpool nggak bisa. Tapi nggak finish di Liga Champions. Ya, tapi kan mainnya buruk. Sesuatunya. Makanya paling nggak ada yang di deliver berupa cup. Kalau buruk main bla 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 tadi lu bilang nggak main di Eropa juga. Tapi bener nggak ada cup. Ya mungkin di game kali itu dipecat juga, dan info pemecatan Ten Hag kan udah ada jauh sebelum itu kan. Udah hampir pasti dipecat. Nah, betul. Cuma ada berarti yang gua lihat Ineos ini fair. Cara dia melakukan, cara dia memecat Amorim fair. Cara dia buat gua akan memperpanjang kontrak dan juga mematikan Carrick itu juga fair. Sama-sama dari by sporting merit. Nggak ada hal lain, bukan panik. Kalau Rizal kan bilang bahwa ya ini kalau sentimental, kepanikan dari Ineos. Kalau gue justru apa yang sentimental, apa yang gue ngeliatnya justru sentimental, karena gue inget abis main lawan FA Cup itu banyak fans yang United itu yang bikin petisi untuk mempertahankan Ten Hag, dan itu agak menggerakkan Ineos untuk bisa mempertahankan mereka gitu, karena gue inget banyak banget fans United yang bikin surat terbuka pertahankan Ten Hag berdasarkan romantisasi hasil satu doang, dan menurut gue itu ada potensi terjadi lagi ke Carrick, karena apa yang dilakukan Carrick 6 pertandingan Rizal terakhir kan itu hasil bagus. satu doang kan, bukan game di final doang. Sebelumnya kan mereka Jelek. Ya, tapi kan mendingan bagus tapi lolos apa bagus jelek tapi lolos? Ya karena lawan ini mereka cup itu lebih mudah dibandingkan lawan ya, which is mereka bisa deliver Liverpool bagus. Tapi performa Liverpool mereka, lolos nggak? Liverpool dikalahin sama MU di situ. Exactly. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah mainnya tetap jelek. Mainnya tetap jelek dan itu nggak mengubah, dan itu Ten Hag udah dalam area atau menuju jalan OTW menuju pemecatan. Kalau dipecat siapa pelatih ideal buat lu? Coba siapa? Karena poolnya Gini, yang ngomong mau pecat pelatih cuma bukan MU, Liverpool juga. Gimana harus lo? Tanya tuh. Jadi Liverpool sama MU berebut pelatih nih jatuhnya nih. Enrique masih favorit lah. Enrique favorit. Abis itu buat MU. Yes. Kalau untuk based on what? Based on atletik, based on yang lu baca. Based on culture. Abis kultur itu based apa? on, ya intensitas bahasa aja beda, Rizal. Intensitas permainan, abis itu permainannya yang lebih terstruktur, itu menurut gue layak didapetin sama MU. Lu saat lu mengatakan intensitas, karena kan gue pernah sampein. Gue pernah sampein kan. Lu menyambungkan kata intensitas dan MU itu aja udah 3. Loh, bisa aja Liverpool dulu juga ketawa orang intensitas bisa lu main sama Klopp, taunya bisa. Tapi lu betul Klopp itu. Tapi kan MU udah lama enggak kok Kloppnya, karena MU sekarang kejebaknya di Rodgersnya bagi Liverpool kalau kita konotasikan. Ini masih ketemu Rodgersnya, belum ketemu Kloppnya. Ya udah. Sabar dulu. Jadi jangan satu orang. Karena ini apa yang dilakuin sama Amorim, ini belum lebih bagus dari apa yang dilakuin Ole di 9 laga pertamanya kok. Ole waktu datang sebagai interim tuh 9 laga disapu bersih juga sama mereka. Itu kita ngeliatnya bagus banget. Abis itu bisa bikin PSG tersingkir, kasih kontrak. Carrick belum nyampe level itu, belum nyampe 10 game juga. Berarti waktu ada Ole, MU lagi main Liga Champion. Lagi main di Liga Champions. Ini MU lagi main Liga Champions, lagi jelek banget. Tapi justru karena fokusnya di sini semua, gue jadi bisa mengerti. Justru meningkatkan mentalitas pemain yang lagi nggak main di Eropa, membuat percaya, membuat belief. Lu nonton Ted Lasso nggak sih? Belief. Membuat percaya pemain bahwa lu bisa main di Eropa, lu bisa ngalahin tim sehebat Arsenal, lu bisa ngalahin tim sehebat City. Bukan nggak mungkin. Itu buat gua menginjek belief ke pemain yang bermusim-musim bermain jadi bahan lelucon, menjadi bahan ketawaan. Buat gue sih angkat jempol gue buat Carrick. Cuman kenapa harus diganti, itu aja sih buat kenapa harus diganti. Enggak, masalahnya kalau lu ganti Enrique artinya gaya sepak bolanya jadi berbeda. Belajar lagi. Sekarang udah fix nih, bagus udah nih. Enak. Main transisi, counter attack, 3 kali operan nyampe jadi tuh bola ke gawang. Saya skor larinya gila. Iya, kalau sekarang sama Enrique artinya mereka harus main sepak bola front foot position lagi, based football mereka lagi di depan lagi, sistem mungkin bisa pressing lagi ke depan, ya resiko aja. Maksudnya kalau memang Ineos yakin ke arah situ, ya siapin pemain-pemain bego udah aja. Pemain-pemain ini ada bodoh berarti kalau Ineos pengen merubah gaya bermain. Kalau mereka mau
solution yang udah ada dan terbukti untuk sekarang Intangible. ya udah ada sekarang ini pakai aja kayak gitu. Tinggal Kalau di Rizal Sesko bilang kemarin- pemainnya aja pemain tambahin gitu 2-3 transfer. Yes, gue setuju. Yes. Jawabannya emang udah ada di depan lo, itu pilihan mereka. Dan gue udah ada di titik kalau mereka pertahanin Carrick pun gue gak akan kaget. Karena kan rekam jejak nih, balik lagi rekam jejak. Ineos juga di OGC ini 6 tahun 6 pelatih kok. Dalam artian mereka waktu itu bilang Patrick Vieira orang yang tepat, abis itu nyata pecat-pecat juga, ganti lagi. Jadi artinya 6 tahun 6 pelatih itu rekam jejak tuh. Betul, tapi di Nice lu berapa bayar kompensasi pelatih? Level-level pelatihnya. Nah, kita nggak perlu ngomongin Lah, kompensasi. sekarang Kita saat ngomonginnya lu dari segi ini aja bentar lah. Dari segi OGC lagi. ini saya posisinya beda. Kalau sempat di lu atas, pengen datengin bergeser. pelatih luar biasa tadi nama-nama yang lu bilang, otomatis mahal, Rizal. Pasti. Kalau mahal, harga atau nilai kontrak pemain pelatih MU nggak akan sama. Mungkin jauh di bawah setengahnya pelatih dari Nice. Apakah mereka akan kesulitan untuk ngurusin hal kayak gitu? Waktu itu kan Bang Adrian udah ngomong di sini waktu dia sebagai pundit, orang mereka bisa bangunin stadion kok. Kenapa kita harus khawatir soal kompensasi? Oh, justru kalau kita berpikir dari Ineos, kan ditanya Ineosnya. Ya, Kita justru berpikir itu. seolah-olah jadi Ineos. Justru kerugian dong saat Mereka harus lu berani di titik ini. lah justru lu berani keluar dari sebuah fase, Siklus. sebuah siklus yang selama ini gagal. Kalau lu udah tahu ini gagal lagi. Enggak, siklus yang gagal yang gimana? Ya sekarang dong, lu mengubah pelatih. Iya. Kalau siklus mempertahankan pelatih Rashford pun udah bilang, lu lebih percaya Adiani daripada Rashford. Exactly. Justru kalau lu bilang patahin siklus, justru kalau siklusnya pertahanin Carrick ini siklus yang menurut gue familiar. Karena Ole dulu juga dipertahanin. Justru kalau untuk matain siklus yang mana? Ya siklus yang lu datengin Kalau Ole datang dipertahanin, Carrick bakal begitu juga nih. Sebentar, ini lu kenapa ke Ole lagi Karena sih? siklus. Gua ngomong Lah, nggak kesana, gua yang ngomong doang. siklus ini adalah Ten Hag, Amorim, Carrick, pecat lagi. Nanti ada lagi pelatih muda lagi, pecat, pelatih muda lagi, interim lagi, cari pelatih lagi, pecat lagi, Karena interim Rizal lagi, nyamainnya interim lagi, karena interim lagi. startnya Itu Rizal, Ole itu yang dan disebut juga dia siklus. option Lebih yang bagus. ada di dalam Iya. klub itu. Iya. Makanya Iya. referensinya ibaratnya. Ole. Ya, Kenapa harus rekomendasi. balik lagi ke Ole lagi? Move on Rizal. Ini udah bukan lagi zamannya Ole. Siklus yang paling mirip gitu ya maksudnya Siklus ya. paling mirip kan itu Udah, bisa tapi jadi kan udah move on pembelajaran. jauh. Udah. Kapan tahu kenapa lu dan media pun yang fansnya pun balik lagi ke Ole lagi. Lu nggak bisa melihat ini Carrick sebagus apa. Oh, Dan lu nggak bisa mengapresiasi cara Carrick main. That's why Dan lu nggak bisa melihat bahwa dia layak untuk dipertahankan. Enggak, gue melihat justru Exactly. opini pembuka gue kan bilang dia bisa mengubah jalannya pertandingan dari pemain pengganti. Justru Tapi kalau selain udah itu- opening, kalau lu bilang opening, Ada dia menghadapi tapinya. Everton, ini lucu. Ya gua hargai. MU mencoba bermain seperti tidak biasanya. Mencoba bermain buat gua kayak City atau Arsenal atau Brighton. Possession based football. Ini game menghadapi Everton ya. Mereka mencoba high defensive line, merapatkan back dan juga midfield, mendatangkan striker ke tengah. Ini hal yang udah lama gua nggak lihat di MU dan passingnya cukup cepat. Gagal. Mereka belum bisa main kayak begitu. Akhirnya mereka membiarkan Everton megang bola lagi. Akhirnya serangan balik lagi. Set piece MU pun pertama kali menit berapa? Ya. Ya kan udah lama banget gitu. Berarti emang mereka fokusnya pada akhirnya nyerang balik. Artinya apa? Dibandingkan Arne Slot di Liverpool yang hanya punya satu cara gaya bermain, Michael Carrick mencoba memiliki ABCD plan. Buat gua itu pelatih bagus. Paling enggak lu mempersiapkan plan A, plan B, plan C. Fansnya sendiri, fans Liverpool ngomong, Rizal, Mas Haryo, gua kesel sama Arne Slot karena cuma punya plan A dan abis itu stuck. Fakta, akhirnya gue setuju sama Mas Haryo bahwa ini kayaknya Di slotnya nih. Arne Slotnya sih ini gitu salah jadi jelek nih kayaknya di Arne Slot ya. Gue akhirnya setuju juga. Itu yang gue apresiasi dari Carrick gitu. Jadi buat gue kalau Carrick diganti, gue seneng karena MU bakal turun lagi. Gue happy banget. Tapi kalau untuk kepentingan MU baiknya Kalau gue dilanjutkan. Carrick tetap dipertahankan, terus beli pemain lagi, contoh midfield, contoh back, contoh tambahan winger striker. Karena kemarin ngaco amat dia. Jadi buat gue MU is on the right track. Bener kata Rizal, butuh 1, 2, 3, 4 pemain lagi. Dia akan berbahaya musim depan. Jadi ya siapa tahu musim depan City, Arsenal, Coba lagi. City, Arsenal, Man United. Asik. Tapi kalau ngomongin soal the way Anjay. Man United main, apalagi gol Sesko kemarin, itu nge-MU banget nggak sih? Coba versi. Iya benar. Dan Sesko juga ya ini tadi Sesko jadi substitut ya dalam 5 kemenangannya kayak MU di bawah Carrick. Menurut gua ini adalah option yang sangat bagus yang dipunya di bench yang dulu nggak ada gitu. Jadi memang
sebagus apapun pelatih, sebagus apapun mungkin Ten Hag juga kalau punya pemain-pemain yang ada sekarang, we never know ya. Karena dia seburuk itu, Mas. Dia Dia seburuk seburuk itu. itu, Mas. Oke, kalau gue bilang we never know karena adanya Sesko, adanya Kunya, adanya Mbeumo ini benar-benar the next level. Iya, game changer dan banget. game changer dan ya gara-gara si Amorim juga dia markirin Kobbie Mainoo, jadi Kobbie Mainoo di saat fase musim di mana banyak pemain udah kelelahan, dia justru datang fresh dan ini membawakan energi yang bagus juga ke lini tengah dan lini belakang. Mereka punya Senne Lammens di mana dia bisa menangkal Everton yang tadi malam ngelepas 35 umpan silang ya berbanding 5 dari MU, 10 corner banding 1 dari MU. Menurut gue ini juga oke, kita ketika dia datang gue ragu jujur karena dia waktu itu pengalamannya kan cuma hanya 1 musim ya bersama siapa klubnya sebelumnya? Anderlecht. Bukan Anderlecht. Nijmegen. Klub Belgia baru naik, dia cuma punya pengalaman one whole season di Belgia. Dan waktu itu kan pilihannya dia apa Dibu Martinez ya? Iya, Dibu Martinez tuh udah pamit kan. Udah pamit dan lain-lain ya. Dan dia akhirnya milih option yang Lammens dan part karena ketika itu Onana juga kayaknya nggak mau cabut apa ya, jadi nggak ada duitnya. Nah kalau dia datang ternyata bisa bawa ketenangan kayak gini, menurut gue inilah yang dibutuhkan Man United dengan pemain-pemain yang dibeli dengan harga tepat dan penampilannya oke gitu. Jadi jangan hanya asal beli pemain tapi zong kayak kemarin sama si Rasmus Højlund dan lain-lain, dan bahkan Casemiro yang dulu sempat zong juga sekarang bisa dinaikin. Tapi sekarang mereka akan ada Under Carrick Casemiro membaik ya? Membaik. Oke. Dan itu berarti dia punya manajemen yang bagus ya. dan Mainoo sebenarnya. Dan Mainoo juga ya, manajemen gameplay-nya simpelnya bagus. Karena formasinya lebih familiar. Lebih basic ya Zal? Lebih familiar. Iya, lebih familiar. Bagus Carrick berarti. Gue nambahin kalau dari segi pembelian pemain ini harus kita puji buat Ineos ya di musim ini bersama Amorim di awal ya, karena gue pernah bilang di pembukaan DPI musim ini pembelian yang ngingetin gue sama eranya Fergie gitu. Belinya pemain-pemain di tim mid table Premier League, mid table atau lower team, bukan tim-tim yang papan atas, tapi pemain-pemain yang at least udah terbukti di Premier League tapi levelnya masih bisa berkembang gitu. Kunya, abis itu Mbeumo, itu pemain-pemain yang bisa ngangkat level dirinya sendiri bisa lebih lagi. Itu kan pembelian era Fergie banget. Cantona, Mason Mount. Abis itu pembelian kayak Beda era Luis Saha. Gue nyebutnya Cantona York, dia nyebutnya Mestinya Alan Shearer sekalian. Sekalian ya agak Alan lama. Shearer hampir dibeli. Alan Shearer hampir ke MU. Itu Iya, hampir. faktor Fergie emang. Iya. Gascoigne juga. Iya, Gascoigne juga. Yang diharapkan itu bala kan. Iya. Jadi menurut gue itu pembelian yang mengingatkan gue sama era Fergie. Belinya tuh High ceiling pemain-pemain player ya. mid table tapi high Isi, ceiling, high masih bisa berkembang kan. Luis Terus Saha. Rizal, artinya apa kalau lu mengingat ini pada tim Fergie? Artinya mereka butuh menemukan Fergie-nya sendiri. Michael Carrick. Michael Yang udah Carrick. ini banget ya, lekat banget gitu Iya, loh. cara belokinnya udah enak banget gua. Asik. Tapi Pembelian, Oke, tapi- karakternya kan ya bener kan Sal? Orang Pembeliannya. Lo pembeliannya Fergie kan yang beli ada si Wilcox, Boro Orang-orang Berada penting. dan lain-lain. Nah, berarti gimana? Lu melihat Ineos pembeliannya gimana Gua Rizal? rasa kedepannya bakal Enggak, bergerak. lu lihat dulu pembeliannya gimana Di Ineos. 1 tahun 2 tahun pertama failed karena nggak Iya. sesuai itu sama kebutuhan tim, Pelatih. apalagi formasi pelatihnya juga Ngaco agak-agak. pelatihnya, bener. Kalau untuk yang musim Nah, ini set. cocok. Iya, itu. Pembelian ya, pembelian pemain. Pada akhirnya Karena kita lu- perlu sabar. Kita mesti Ini pembelian yang udah gue puji dari awal musim. Oh iya. Dari awal gue udah Ineos, menyoroti. Masya Allah Ineos. Kalau untuk pembelian nih kali ini jeli nih. Jeli. Kali ini jeli. Tapi Iya. persaingan belum selesai dan mereka masih butuh 2 sampai 3 pemain. Udah selesai Zal. Yang penting MU mah di atas Liverpool udah Maksudnya, selesai. Pemain yang mereka incar gue harapkan dari tim Premier League lagi. Makanya gue harapin tuh Elliot Anderson harus break the bank lah. Lu harus kalau lu punya bank berapa duitnya lu patahin rekor lu beli tuh Elliot Anderson. He's Ini my pemain guy. yang bisa naikin level MU. He's my guy. Jangan udah Oke. butuh Oh, duitnya iya, nggak boleh. Ngomong-ngomong soal pemainnya MU nih, jawab Elliot cepat Anderson ya. sih. Sesko atau Gyökeres yang bakal menyala hingga akhir musim? Nggak fair. Langsung Nggak satu. fair, jangan. Justru Bisa. pertanyaan kayak Justru begitu konyol. bisa nih. Enggak Karena- dong. Ayo, Gyökeres harus silakan. bermain. Sesko nggak dapet. Tapi Kesian Seskonya. Poinnya adalah dua-duanya udah mulai ketemu cara maksimalinnya. Iya Baik sekarang Gyökeres lu maupun tanya Sesko. begitu, sekarang Sesko golnya berapa? Gyökeres udah 10. Tapi Sesko Menit bermain Sesko udah 7. 2026 kalau Udah di 2026 dong udah mulai. Oh ya udah kalau mau tanya begitu gue tinggal jawab Gyökeres. Ya Gyökeres, oke. Kalau Rizal? Gyökeres juga. Iya, jadi Sesko. Belum dijawab Sesko, Rizal apa emang? Sesko. Iya, Untuk Rizal. main Rizal siapa Rizal? sama- Yang jelas.
Siapa? Joker. Oh. CSGO as a substitution Loh, kan, belakangan ya udah baru jelas. 5 game Tadi yang gue terakhir. bilang kan Iya. nggak fair karena substitution. Tapi kan Alasan lu impact-nya, begitu juga. iya. Kalau Firzi, Kirain patah kenapa dulu. CSGO? Impact-nya, ya karena impact-nya jelas dia datang di Astagfirullahaladzim. Sih. impact sebagai impact player dan menghasilkan poin ya, menyelamatkan poin, mempertahankan poin dan menambah poin, dan itu yang diperlukan main United sekarang ini. Nggak peduli pemainnya datang dari bench apa dari starter, yang penting pemain itu bisa Impact. berkontribusi. Iya, tapi memang harus diakui dari 3 pemain di depan yang didatangkan MU musim ini sebagai di sistem tadinya 3-4-3 depannya ini yang paling nggak berfungsi di awal tuh kan emang CSGO dibandingkan dengan Cunha maupun Bemo. Jadi waktunya mereka mungkin untuk menyocokkannya lebih lama, dan untuk CSGO gua rasa sampai akhir musim pun masih akan dapat peran sebagai pemain pengganti impact substitution kayak begini sih, bukan langsung serta-merta dia langsung jadi. Zal, emang kalau ada tim yang bisa memanfaatkan bench itu gol bagus berarti ya? Liverpool kemarin bisa. Iya, gue cuma nanya. Bagus ya? Bagus ya? Arsenal 9 kebetulan. Musim ini 9 paling banyak. Paling banyak benchnya, iya. Ini perdebatan kita akan Cuma semakin nanya, oh berarti seru. bagus gitu doang. Setelah nanti kita Jangan dari memang mulut gue. sampai di akhir musim melihat nanti MU udah masuk di top 4, masuk Iya betul. UCL dan lain sebagainya. Nanti sampai akhir musim Liverpool dapetnya jangan sama Arsenal lagi. Ya ilah. Udah bukan ini, udah bukan satu kufu istilahnya. Oh, gitu ya? Beda kayak Liverpool circle. sama Ampun. MU gitu. Kayak jauh banget persaingannya. kesannya bedanya. Arsenal sama City gitu persaingannya. Mungkin Jauh Aston Villa nanti turun. Bisa. MU, Assalamualaikum City. Ya, bisa begitu. Villa udah turun nih gitu. Liverpool, MU turun dong. Nah, Liverpool gitu. masih besar juga peluangnya. Besar. Besar peluang untuk Lolos UCL. Iya, sama boleh. MU. Anjay. Ya.